Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tandanya cinta kepada Allah. Kan banyak nih di antara kita yang ngaku cinta sama Allah ya. Banyak kan? Hampir semua nih ngaku saya cinta sama Allah. Ya. Ya. Kalau tanda ini kagak ada, berarti cintanya palsu. Ya. Apa itu? Kata Nabi SAW, alamatu hubbillah, tanda orang yang cinta kepada Allah, tanda orang yang demen sama Allah, ya adalah apa? Hubbu zikrillah, demen nyebut nama Allah. Man katsura zikruhu dalla alaihi hubbuh. Makanya orang kalau lagi jatuh cinta, biasanya yang disebut nama siapa? Yang dicintain. Orang kalau lagi punya demenan, pokoknya bangun tidur yang disebut nama demenannya. Ya. Keluar dari kamar mandi yang diingat siapa? Demenan. Di dalam kamar mandi yang diingat sian amat itu demenan sampai ke kamar mandi segala. Ya. Nah, orang yang demen sama Allah, yang ngaku cinta sama Allah, dia selalu demen nyebut nama Allah. Ya, makanya Nabi itu SAW itu setiap gerak-gerik kita mau ngapain aja pasti ada doa itu. Mau ngapain kira-kira yang kagak ada doanya apa kira-kira? Mau ngapain? Apa yang kagak diajarin sama Nabi? Doa apa yang diajarin sama Nabi? Semua doa diajarin sama Nabi. Ya, bangun tidur ada doanya? Ada. Ya, masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi, mau mandi sekalipun, mandinya nih diajarin doanya. Kalau Jumat mandi nggak? Sunnah. Kalau pengen dapat pahala sunnah mandi di hari Jumat ada doanya. Ya. Keluar kamar mandi ada doanya. Pakai baju ada doanya. Ya, mau ngapain kira-kira? Bahkan sampai kita berhubungan suami istri itu semua ada doanya. Bayangin sampai sebegitu detailnya. Nabi SAW ngajak kita untuk demen sama Allah sampai segitunya tuh. Semuanya disuruh dibiasain sama Nabi Muhammad SAW biar kita ini mau nyebut nama Allah. Mau ngapain? Makan. Ada doanya. Cuman baca nggak kita kira-kira? Kadang makannya saben waktu. Ya, makannya saben waktu. Tapi ingetnya kadang kadang. Mau ngapain aja. Nabi ngajarin semua lengkap. Naik kendaraan ada doanya. Masuk rumah ada doanya. Mau pakai ini semua. Pakai baju baru ada doanya. Habis akan nikah nih, itu dianjurkan baca doa sambil nyium kening istri kita. Ada doanya. Apa yang gak diajarin sama Nabi Muhammad SAW? Semua ada doanya. Apa maksudnya doa itu? Doa itu artinya biar kita ingat terus-terusan sama Allah. Semuanya jadi diatur sama Nabi Muhammad SAW biar kita selalu dekat sama Allah. Mulut kita selalu ucap nyebut nama Allah. Biar apa? Biar tumbuh rasa cinta. Man katsara dzikruhu dalla alaihi hubbuh. Barang siapa yang banyak menyebut nama seseorang, maka berarti dia demen sama orang itu. Ya, makanya saya sering lupa sama nama Pak Haji Muhadi. Nah, laki, ngapain kita ingat-ingat bae ya? Ya, itu satu. Hubbu dzikrillah. Orang yang tandanya orang yang demen sama Allah, yang cinta sama Allah, dia demen nyebut nama Allah. Dia nggak ngelepasin Allah. Mau ngapain aja dipakai. Masuk masjid, baca doa, ada Allahnya. Keluar masjid, baca doa, ada Allahnya dalam doa itu. Semuanya. Apapun yang kita kerjain ini ada apa? Ada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah bisa tuh
Minimal dari setiap aktivitas kita 50% aja. Aktivitas kita dari mulai pagi sampai sore 50% aja kita melakukan sesuatu sambil baca doa. Udah ngetop banget itu. Jangan ngomongin 100%, 50%. Atau 30% dah. Atau 10% ya. Udah kebangetan dong kita. Jadi semuanya diajarin bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Yang sederhana. Nabi ngajarinnya yang gampang-gampang. Nih baca ini, baca ini, baca ini, baca ini biar apa? Ingat sama Allah. Biar demen sama Allah, biar cinta sama Allah, baca ini, baca ini. Tujuannya itu. Ya. Wa alamatu bughdillah, dan tandanya orang yang benci kepada Allah adalah bughdu zikrillah azza wa jalla. Dia benci ketika apa? Zikir kepada Allah. Diajak zikir kagak mau. Ada nggak orang begitu? Zikir, diajak zikir, udah di masing-masing aja. Coba sembahyang deh di masjid yang kalau habis sholat main pelotot-pelototan. Udah nggak usah makan zikir, masing di hati aja. Kita nih model kita. Kalau habis sholat zikirnya main diem-dieman. Kira-kira model kita nih zikir apa agak? Agak main HP. Oh iya ini benar-benar. Ya, begitu tampang kita tuh. Ya. Tapi karena sama guru-guru kita diajarin untuk zikir bil jahr dengan suara yang keras. Akhirnya kita hafal. Habis sholat tuh, ya perhatiin coba. Ada orang yang bisa zikir setelah sholat dari mulai lafadznya sampai hurufnya dia tahu. Bener tuh berarti dia ngajinya. Ada orang yang biasa dengerin habis sholat dari mulai kecil zikirnya nggak berubah tuh. Nah, ini zikir habis sholat nih gini-gini. Karena biasa dengerin akhirnya hafal nggak? Orang baca Yasin ya. Gua kan orang sini apalagi greget banget baca Yasin. Wah, gua Yasin gua sama kayak buku. Enggak, tapi giliran sendiri ngek. Ya, begitu tuh. Orang karena biasa mendengarkan, biasa dengar zikir, akhirnya apa? Dia bisa ikut melafadzkan, ikut tertib dan sebagainya. Kita baca ratib aja baca ratib. Alhamdulillah di di Kaliabang ini dihidupkan waktu-waktu yang istimewa untuk apa? Ingat sama Allah. Ada yang baca ratibul haddad, ada yang baca ratibul aqqas, ada yang baca sholawatan. Itu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kagak demen dengan itu semuanya, diajak zikir ogah, diajak zikir marah. Ada orang kadang-kadang Masjid Al-Ma'mur tuh pernah dilemparin sama batu miknya toaknya. Masya Allah. Gara-gara apa? Gue berisik dengerin zikir mulu, baca Quran kalau Ramadan. Dia bilang berisik, padahal itu baca Quran. Ya Allah, ada tuh. Kira-kira orang Kaliabang apa bukan tuh yang lemparin batu di Al-Ma'mur? Ini lo orang mana-mana. Pernah itu Ramadan dilempar tak aja. Ya Allah, la haula wala quwwata. Biasanya yang dekat ya, yang dekat sama masjid. Orangnya datang makanya. Enggak, dia bukan. Ya. Nah itu gampang nyiriinnya. Kalau orang nggak demen sama Allah, diajak zikir nggak mau. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia ngatain orang yang doyan zikir. Dia marah kalau dengar suara zikir. Hati-hati tuh kalau udah begitu tuh. Ya Allah, jangan sampai orang model begitu Allah pelihara terus, nanti khawatirnya dicabut imannya sama Allah menjelang akhir hayat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya kalau misalkan kita diajak zikir, diajak baca ini, baca pokoknya kita ikut dah orang tua kita dulu. Kata Habib Ali Al-Habsyi beliau katakan, man la salaka fi tariqi ahlih tahayyam madha. Saya dulu itu kalau baca ratib sebetulnya bukan ba'da subuh. Ratibul Haddad, Ratibul Aqqas itu di dalam kitab Imdadul Imamul Haddad. Imdad Imamul Haddad itu disebutkan baca ratib itu
yang paling utama karena biasa dibaca sama pengarangnya. Kapan itu waktunya? Isya. Ba'da isya baca ratib, murad. Jadi ulama-ulama itu baca ratibnya ya Al-Attas, Al-Haddad, Al-Idrus langsung habis isya baca ratib Al-Attas, baca ratib Al-Haddad, baca ratib Al-Idrus. Itu ratib Al-Haddad menjadi amalannya Kiai Nur Ali juga. Tapi kita di waktu pagi, ini kali Abang Nangka khususnya, waktu pagi diajakin baca ratib dan sebagainya. Kenapa? Ada nanti sini ya. Kenapa kok kita diajak baca ratib di waktu pagi hari dan sebagainya? Ada di sini ya. Tapi ciri orang yang nggak demen ngikut zikir adalah dia nggak demen, dia marah, dia benci kalau ada orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang zikir, ada orang yang baca ini, baca tahlil. Karena ada orang ya, apaan itu tahlil? Wah, agak begini. Lah itu zikir, tahlil zikir bukan? Emang tahlil isinya nyanyi? Zikir Allah. Orang yang benci dengan perbuatan, kebiasaan ahlu zikir, berarti sesungguhnya dia sedang menunjukkan bahwa dia nggak demen sama Allah. Begitu ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam hikayatun 'anillahi ta'ala. Ini hikayah dari Allah Subhanahu wa taala, ana ma'abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Ana, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersama hambaku apabila dia mengingatku dengan kedua bibirnya. Terus bawah maksudnya. Artinya apa? Kalau zikir ya sambil diucap, sambil ikut gerakan bibirnya, ya, jangan timbang di hati doang. Yang ada orang kalau zikir di hati aja atau pulas, gublak gitu. Ya, ikut. Yang bisa kita ikut. Ini kenapa? Ana ma'a abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku apabila dia mengingatku dengan kedua bibirnya. Artinya apa? Kalau ada kesempatan kita untuk bisa duduk di majelis zikir, duduk ikutin bacaannya. Ya, biar apa? Biar kita selalu bersama Allah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zikrullah ta'ala bil ghadati wal 'ashyi afdalu min darbis suyufi fi sabilillah. Zikir di waktu pagi. Ya kan, kali Abang Nangka kan kalau di sini, saya baru nyampe di sini, ya diingetin beliau. Di sini biasanya orang habis subuh, ya. Saya kan waktu itu tinggal di Prancis. Ya. Sampai di Kali Abang Nangka, karena di Pondok Ungu habis subuh nggak baca ratib. Pondok Ungu biasanya baca ratibnya maghrib tuh, ya biasa gitu tuh baca ratibnya maghrib. Kalau Ramadan sama kayak kita Ramadan kan, Ramadan sampai di sini saya ingetin waktu itu. Ini kan dulu belum menjadi masjid jami, sekarang udah menjadi masjid jami, sombong nih, agak mau Al Makmur lagi gitu DKM-nya. Diingetin baca ratib di sini waktu pagi, ya baca. Karena kebiasaan orang sini baca ratib al-adah al-muhakkamah. Artinya kebiasaannya orang kampung yang ada di tempat itu kita ikutin. Karena itu menjadi suatu hukum dalam kaidah fikihnya begitu. Kaidah usul fikihnya al-adah al-muhakkamah. Kebiasaannya orang yang ada di tempat kita tinggal ikutin karena itu menjadi suatu hukum. Contoh lagi, itu dalam bab zikir. Orang biasanya kalau habis nyolatin jenazah ada kesaksian tuh ya, musyahadah, isyhadu anna hadzal janazah min ahlil khair. Jawabnya apa? Doir ya. Khair. Kalau nggak baca, kalau nggak dibaca nggak apa-apa, tapi kebiasaannya orang di sini baca itu atau dibaca tapi diganti. Dulu Kiai Semullah pernah tuh, inget banget saya dulu. Ya, Kiai Semullah dulu pernah lagi ngimamin sholat jenazah diganti sama beliau kalimatnya. Ya, jadi bukan isyhadu anna hadzal janazah min ahlil khair, bukan. Diganti. Ya, apa kalimatnya? Bukan ahlul khair, apa bahasanya?
Intinya sama. Ya, intinya sama-sama isyhadu anna hadzal janazah min ahlil jannah. Saksikan bahwasanya jenazah ini merupakan ahli surga. Yang lain diem. Karena nggak biasa. Ya enggak? Karena nggak biasa. Boleh nggak? Boleh. Diganti min ahlil khair menjadi min ahlil jannah. Boleh aja. Tapi kebiasaan orang kampung nggak begitu kalimatnya. Akhirnya orang pada bingung. Makanya yang sudah menjadi kebiasaan di satu kampung ikutin. Karena itu menjadi satu hukum. Al-'adah al-muhakkamah. Kebiasaan seseorang dalam melakukan kebaikan jangan ditinggal. Kata Imam Malik, ya, orang yang meremehkan kebiasaan maka akan dibuat sulit melakukan yang sunnah. Kalau orang meremehkan perkara yang sunnah, maka dibuat sulit melakukan yang wajib. Orang yang meremehkan perkara yang wajib, dia akan mati nanti dalam keadaan su'ul khatimah. Mulanya dari situ tuh. Ya, makanya yang sudah menjadi kebiasaan kita beruntung kita ada di tempat yang baik, termasuk saya beruntung berada di tempat yang baik. Ketemu orang-orang ini muka-muka surga semua. Saya doain masuk surga duluan. Ya, nggak lama, dah seminggu lagi dah. Ya, itu ya. Wa qala sallallahu zikrullah ta'ala bil ghadati wal 'asyi. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Di waktu sore itu manfaatin waktu buat zikir. Ya, menjelang maghrib itu ya. Biasa kalau di pondok-pondok menjelang maghrib itu tuh rame tuh baca zikir, ada yang baca wirdul latif. Wirdul latif kalau di pondok-pondok pagi itu bacanya wirdul latif. Wirdul latif waktu pagi, ada wirdul latif waktu sore. Kalau di sini kan Ratibul Haddad. Wirdul latif itu ya karyanya Imam Haddad juga. Zikirnya Imam Haddad di waktu pagi, beliau baca wirdul latif waktu pagi, di waktu sore beliau baca wirdul latif waktu sore. Kalau model kita baca wirdul latif habis subuh, wah, bubar. Lebih lama wirdul latif daripada Ratibul Haddad. Makanya diganti sama guru-guru kita mungkin ya. Daripada wirdul latif kelamaan baca Ratibul Haddad. Itu mungkin ya. Kenapa ulama-ulama kita di sini di Kaliabang Nangka habis subuh itu membiasakan baca Ratibul Haddad karena mestinya wirdul latif yang dibaca. Karena panjang bacaan wirdul latif ya, apalagi saya lihat di sini kalau udah mulai habis sholat subuh, waalaikumsalam semua. Dan makmur masih mending lah. Ada berapa orang? Ya itu juga sambil ngantuk-ngantuk sebetulnya. Takut kita kata-katain. Ya. Nah itu artinya apa? Zikir di waktu pagi dan zikir di waktu sore afdalu min darbis suyufi fi sabilillah. Zikir waktu pagi dan zikir di waktu sore itu lebih utama daripada kalian mengambil senjata, kalian bunuh orang lain yang menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen dapat pahala jihad fisabilillah, jangan tinggalin zikir pagi dan zikir sore. Karena pahalanya lebih baik daripada apa? Darbi as-suyuf fisabilillah. Daripada memukulkan pedang di jalan Allah. Artinya apa? Daripada kita berjihad fisabilillah, mendingan waktu pagi dan waktu sore zikir, ingat sama Allah. Ya, yang bisa baca ratib, yang baca Quran, yang baca ya cuma la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Ya, mungkin biar menghidupkan rumahnya juga. Iya, itu. Ya, kita husnudzonnya kenapa pada sebagian banyak yang keluar biar menghidupkan rumahnya, biar rumahnya bercahaya. Kalau kagak cahaya juga emang kagak pada zikir nanti. Itu ya. Wa qala sallallahu afdhaluz zikri la ilaha illallah. Ya, kata Nabi SAW, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Ya, paling utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi yang sudah biasa melafadzkan la ilaha illallah, nanti akhir hayatnya dia akan mengucapkan dengan mudah kalimat la ilaha illallah.
Tapi yang kagak biasa zikir kalimat la ilaha illallah, nanti menjelang matinya susah Allah bikin menyebut kalimat la ilaha illallah. Makanya biasain lewat apa? Kalau nggak biasa sendiri zikir di rumah dengan kalimat-kalimat itu, ya minimal ketika ada majelis zikir kita ikut nimbrung. Seandainya sibuk banget kita, saya nggak bisa ngikutin zikir subuh isya, mengapa? Pokoknya saya di waktu-waktu itu kerjaan saya ngitung duit aja. Jadi saya ngikutinnya di rumah nggak apa-apa. Ya, di rumah kagak ngitung duit, tibang bengong-bengong doang, mending ngadem di AC sini, gitu mending ya. Nah, ini afdhal zikri la ilaha illallah. Wa qala sallallahu uzkurullaha dzikran khamilan. Kata Nabi SAW, mengingatlah kepada Allah, ya, zikirlah kalian kepada Allah, ya, zikran khamilan. Apa maksudnya zikran khamilan? Artinya zikran khamilan itu dengan hati yang rendah, diri yang rendah di hadapan Allah. Orang zikir kagak boleh sambil jereget. Orang baca zikir juga nggak boleh ngerasa dirinya paling bener di antara orang lain yang nggak zikir. Artinya apa? Bisa jadi orang-orang yang nggak ikut zikir dengan kita husnuzon. Siapa tahu emang dia sibuk. Siapa tahu emang dia begini, siapa tahu emang dia begini, husnuzon. Ya, karena apa? Jangan sampai kualitas zikir kita jadi semakin rendah gara-gara perasaan kita yang menganggap kayaknya saya lebih baik daripada orang lain. Nah, gitu. Ya, itu yang dilarang. Karena kata Nabi SAW, uzkurullaha zikran khamilan. Ya, ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang penuh tadarruk, merendahkan diri dan sebagainya. Waqila wa ma zikrul khamil qala az-zikrul khafi. Ya, apa maksudnya zikr khamil itu ya Rasulullah? Zikrul khafi, yang pakai hati, yang ikut merendahkan dirinya di hadapan Allah, ikut merendahkan hatinya di hadapan Allah. Itu sepaling utamanya zikir kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai kita zikir mulutnya mengeluarkan kalimat thayyibah, tapi hatinya menunjukkan hati yang kotor. Padahal fungsi zikir itu, ya, tatmainnul qulub, bikin hati bersih, tenang dan sebagainya, ya. Itu. Kemudian kata Nabi SAW, waqala SAW, afdhalul ibad darajatan indallahi yaumil qiyamah dzakirunallaha katsiran. Paling utamanya seorang hamba, derajat yang paling utama dari seorang hamba di sisi Allah pada hari kiamat, adzakirunallaha katsiran, yakni derajatnya orang yang banyak mengingat Allah. Kalau pengen, ya, mendapatkan kemuliaan di hari kiamat, maka jangan sampai benci dari zikir. Kalau kita nggak sempat, jangan mencaci maki. Orang yang lagi zikir di musola, ngapain sih itu orang? Ada orang begitu yang usil mulut aja. Tadi yang saya cerita itu, pernah Al-Ma'mur dilemparin batu gara-gara apa? Malam Ramadan itu lagi menghidupkan baca Quran, zikir dan sebagainya, dilemparin batu. Ya Allah, bahasa kita segitunya kita hidup di sini. Ya, mudah-mudahan nggak ada lagi yang begitu-begitu, ya. Ini kalau pengen mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah siapa? Orang yang banyak zikir kepada Allah. Wa man a'rada an zikri, kata Allah, inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari zikir, yang kagak mau zikir, yang nggak doyan duduk di majelis zikir, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya dibikin sempit sama Allah. Orang yang kagak doyan zikir, urusannya banyak ruwetnya. Orang yang kagak doyan zikir, mukanya kagak ada yang ajer. Ini mukanya ajer semua nih. Wah, ya, mukanya ajer semua, ya. Karena apa? Habis didatengin caleg. Semuanya. Nah, itu jadi orang yang zikir, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang zikir berarti hidupnya dibikin luas sama Allah Subhanahu wa taala. Urusannya digampangin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Orang yang kagak ada yang zikir nanti di hari kiamat matanya dibikin kondisinya tidak bisa melihat apapun. Nauzubillah, itu Al-Qur'an yang bilang.
Makanya apa? Jangan sekali-kali kita sampai benci majelis-majelis zikir. Ya, usahakan ya kita bisa istiqomah dalam majelis-majelis zikir. Biar apa? Urusan yang ruwet, yang mampet, yang kagak ketemu-temu jalannya, insya Allah di majelis-majelis zikir Allah buka. Ya, urusan itu. Waqala SAW terakhir dari bab ini, khairu zikri az-zikrul khafi. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi, yang hatinya ikut zikir. Jadi bukan cuma mulutnya ikut zikir, tapi hatinya. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maka hati kita bawa ya dalam kalimat Allah yang maha suci, saya ini kotor. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, hati kita bawa Allah yang maha besar, kita kagak ada apa-apanya. Ketika kita mengucap alhamdulillah, kita bawa hati kita ya untuk mengingat Allah yang pantas dipuji. Saya kagak ada pantas-pantasnya dipuji. Ya, artinya apa? Jangan cuma di mulut doang kita menyampaikan kalimat-kalimat zikir, usahain hati kita ikut zikir. Itu namanya zikrul khafi. Ya, khairul zikr az-zikrul khafi. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi, yang mulutnya dan hatinya ikut ingat sama Allah. Ya. Kemudian wa khairul ibadati akhaffuha, dan sebaik-baiknya ibadah adalah yang paling ringan. Makanya saya sering ingetin di mana-mana juga, kalau kita masjid di pinggir jalan, jangan doyan baca ayat-ayat yang panjang. Kalau lagi ngimamin, lagi megang mic, jangan doyan urusan-urusan yang panjang-panjang. Bisa mungkin kita khairul ibadah akhafwa, yang paling ringan. Ya, yang paling ringan. Orang kalau sholat kelamaan, kira-kira orang sini kalau sholat kelamaan kira-kira bagaimana? Wah, mending kalau dibangulet, dilemparin mas sejadah itu. Jangan. Yang biasa aja. Ibnu Abbas itu kalau sholat cepat. Ibnu Abbas kalau sholat cepat. Kenapa ditanya? Kenapa kau sholat cepat? Saya sholat cepat biar setan kagak sempat nggodain saya. Kalau kita sholatnya lama, setan masuk ke pikiran kita. Kayaknya saya imam yang paling diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dalam ibadah cari yang ringan-ringan aja. Sama pahalanya sama. Kita kan yang model kita ibadah tujuan apa? Yang penting masuk surga. Mau surga di mana kayak, yang penting masuk surga. Kagak pakai mampir, udah itu. Makanya dalam ibadah jangan berlebihan kita. Ya, jangan berlebihan. Miliran di depan orang. Itu saya nyiriin banget tuh orang. Al-Ma'mur pernah, kalau misalkan ada orang yang kita suruh bacaannya ternyata lama, giliran kita suruh jadi imam bacaannya lama, pasti lupa di tengah jalan. Itu udah saya tandain itu. Makanya keramat itu, sejadahnya Al-Ma'mur keramat. Jangan coba-coba baca surah yang panjang, ya Al-Ma'mur ngimamin maghrib kayak isya kayak subuh kayak yang suaranya jahar, pasti di tengah jalan lupa. Itu sering udah itu. Makanya nggak demen sama Nabi, nggak demen yang begitu. Khairul ibadah, sebaik-baiknya ibadah adalah akhafwa, yang ringan-ringan aja. Ya, kebangatan pendek juga jangan, kebangatan panjang juga. Yang sedang. Wah, elah nyanyi dangdut, hafal banget bilang begitu ya. Wa khairur rizki, dan terakhir kata Nabi SAW, dan sebaik-baiknya rizki adalah ma yukaffi, apa yang bikin kita cukup. Makanya kalau minta rezeki cukup, Allahumma kfina bihalalikan haramik wa bi ta'atika amman siyatik wa bi fadlika amman siyak. Ya Allah, cukupin kami. Cukup. Apa maksudnya cukup? Giliran pengen beli ini duitnya cukup, pengen beli itu duitnya cukup, pengen kesono duitnya cukup, pengen begini duitnya. Itu sebaik-baiknya rezeki. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang terbaik. Ya Allah, luaskan rezeki kita biar kita anggap sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang memang pantas menerima rezeki yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan keistiqomahan kita menjadi asbab Allah ridho dengan kita. Duduk di majelis ini mudah-mudahan menjadi sebab Allah demen sama kita. Sehingga ketika kita punya hajat, punya keinginan, gampang Allah wujudkan. Berkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.